Apakah menjadi muslim dan menggunakan hijab menghalangi kebebasanmu? Setelah memeluk Islam, aku mendapatkan kebebasan. Karena kebebasan itu melepaskan belenggu dari para manusia. Ketika kamu benar-benar terhubung dengan Sang Pencipta dan terhubung dengan tujuanmu, hidupmu hanya untuknya. Dan kamu tidak hidup untuk manusia lain. Itulah kebebasan sejati. Jadi, meskipun sekarang aku mengenakan hijab dan benar ada kewajiban tertentu yang harus aku lakukan demi Tuhanku, aku bebas. Karena keputusanku, pilihanku, kemana aku pergi, apa yang aku lakukan, hanyalah untuknya yang menciptakanku, bukan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan serupa denganku. Jadi ya, aku bebas. Tapi beberapa non-muslim berkata, "Tidak, kamu menipu diri sendiri, kami yang bebas." Salah, karena kamu budak untuk sesuatu. Ada sesuatu yang mendorong kita semua, ada sesuatu yang menjadi alasan di balik mengapa kita semua bangun di pagi hari. Bisa keluarga, bisa pekerjaan, begitulah untuk mengejar harta. Bisa saja hasratmu sendiri, tapi kita semua budak untuk sesuatu. Tapi, aku lebih memilih menjadi budak untuk Dia yang maha sempurna, yang aku berasal darinya dan akan kembali padanya, dibandingkan pada sesuatu yang akan musnah sama sepertiku suatu hari. Aku pernah merasa kalau Islam menindas wanita dan membatasi mereka, dan aku menyadari sesungguhnya Islam tanpa campur tangan budaya yang perlu aku tekankan. Islam dalam bentuk sucinya menghargai wanita dengan cara yang indah, sebagaimana dia sebagai seorang wanita. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya, siapa yang harus paling aku cintai? Apa jawaban beliau? Ibumu. Beliau menjawab lagi, ibumu, ibumu. Cara wanita dihormati, dilindungi, didukung, dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa wanita itu berlian. Sungguh, saat aku bayangkan bagaimana keadaanku jika Allah Subhanahu wa taala tidak membimbingku, aku tahu aku akan tersesat. Jika aku masih hidup, aku bangun tidur mengetahui mengapa aku diciptakan. Apa tujuan keberadaanku sebagai diriku sendiri, tempat aku berserah diri, yakni kepada Allah. Saat aku melakukannya dan memahaminya, aku sadari bahwa wanita dalam Islam itu bebas, dihormati, didukung, dilindungi, dan ditempatkan di posisi yang tinggi. Jika kamu berkesempatan untuk berbicara kepada semua non-muslim di dunia, apa yang ingin kamu katakan pada mereka dalam waktu 1 menit? Akan aku katakan kepada mereka, pasti ada tujuan di balik usaha dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekadar hidup begitu saja. Kalau kamu berpikir begitu, maka itu kesimpulan menyedihkan yang telah kamu lakukan. Karena hidup ini pasang surut, banyak sekali cobaannya, kesulitan dan tantangan, dan ketidakadilan, kesedihan. Kalau hanya begini saja, lalu kenapa kita diciptakan? Aku ingin mengajak mereka berpikir, mengajak mereka merenung tentang kehidupan. Perhatikanlah bunga. Lihat bagaimana bunga itu tumbuh dari biji dan mekar menjadi sesuatu yang indah, lalu layu dan mati. Aku ingin ajak mereka berdiri di depan lautan dan lihat kedalaman lautan, dan ada kehidupan di kegelapan lautan. Ambil daun dan perhatikanlah kerumitan desain satu helai daun. Lalu tanyakan pada diri sendiri, ini semua berasal dari mana? Dari mana semua ini? Apa tujuan daun ini? Apa tujuan bunga ini? Apa tujuan lautan ini? Dan pikirkan bahwa aku juga bagian dari penciptaan itu. Jadi, kalau ada tujuan bagi daun dan bunga, lalu apa tujuanku? Itulah yang ingin aku tanyakan pada mereka.